Shalom. Yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita mau memulai ibadah WBI kita pada malam Amen. hari ini. Kita mau doa pembukaan lebih awal. Ibu Marsolina kami persilakan. Kembali kami bersyukur pada saat malam hari ini atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, Engkau setia tetap bagi kami Bapa. Amin. Bapa, pada malam hari ini kami memulai ibadah WBI. Mari Engkau kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Berkati juga anak-anak-Mu yang membawa pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Berkati pemain musik, berkati juga WL, singer, Amin. bahkan pendoa-pendoa pembawa koletan Bapa. Bahkan penyampaikan firman-Mu, mari Engkau berkati, urapi, biarlah urapan dari surgawi turun atas hamba-Mu Bapa. Biarlah firman yang ditaburkan hamba-Mu pada saat malam hari ini bagi kami WBI bisa bertumbuh berbuah di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami WBI ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan sama-sama. Amin. Kita mau mengangkat satu pujian Tetap Cinta Yesus. Mari ibu-ibu silakan berdiri. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Pakailah sesuai dengan rencana.
meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami undang Opung untuk doa persembahan. Ibu Santi untuk bawa kolektan.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami hadir di hadapan-Mu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan menuntun kami di tempat ini. Kau berikan hati kami, hati yang rindu kepadamu Tuhan. Kami rindu ibu-ibu yang ada di hadapan saat ini Tuhan. Rindu untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Mendengar firman-Mu, memuji muliakan nama-Mu. Menenangkan hatimu ya Tuhan. Tetaplah Engkau berada di dalam pikiran kami ya Tuhan. Isi kami dengan hadirat-Mu. Urapi kami dengan minyak kudus-Mu. Supaya kami tetap Tuhan setia dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Di hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Di bulan-bulan yang akan datang ya Tuhan, pertemukan kami Tuhan bersama-sama dengan ibu-ibu. Kalaupun ada yang tidak hadir pada saat ini, tapi bulan depan kami percaya Tuhan, Kau jamah hati mereka Tuhan bersama-sama rindu mengucap syukur memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami akan memberikan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sebagian yang kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang memberi persembahan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan tidak ada yang tidak memberi ya Tuhan, karena Kau memberkati kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Urapi lidah bibirnya ya Tuhan Yesus. Supaya firman yang ditaburkan itu benar-benar bertumbuh di hati dan pikiran kami. Ibu-ibu yang sedang datang pada hari ini Tuhan. Karena kami ibu-ibu sangat memerlukan belas kasih-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu perlu kami butuhkan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan menerima daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita mau naikkan segala puji syukur. kasih untuk Bapak Ibu atas persembahannya. Ibu-ibu. Ada Bapak. Kita mau mendengarkan firman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dalam Yesus.
udah. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkan kita semua. tak pernah Tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib sungguh berkuasa bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di ataskannya. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami mengucap syukur bila mana kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan, kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami ada di sini Tuhan, melainkan semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau merenungkan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Dan semua umat-Mu Tuhan di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Sehingga firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Menjadi kekuatan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan hanya sebagai alat-Mu Tuhan, karena hamba tahu, hamba terbatas, Engkau yang tiada batasnya yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Shalom, wanita-wanita hebat di depan saya ini, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amen. Sekali lagi buat wanita-wanita hebat di depan saya, boleh tepuk tangannya? Haleluya. Juga buat yang di rumah beri tepuk tangan, bagi wanita-wanita yang berada di rumah yang sedang menonton live saat ini, kita boleh beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Ya. Kenapa saya bilang wanita-wanita hebat? Memang hebat banget wanita-wanita ini. Karena sudah jam segini, sudah malam pun tetap hadir di tempat ini, datang mengutamakan Tuhan. Amin. Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Mungkin karena mayoritasnya ibu-ibu, saya boleh panggilnya ibu-ibu aja ya, atau mom atau ibu-ibu semua. Saya sebenarnya gugup banget berada di depan mimbar ini, karena lebih baik atau mungkin lebih dapat saya ke anak muda atau ke kaum bapak, karena saya lebih menghormati ibu-ibu di tempat ini, karena saya tahu ibu yang melahirkan saya, ibu yang menjaga saya, jadi saya menghormati ibu-ibu. Takut saya, karena saya takut jika saya berfirman mengkritik sedikit banyak ibu-ibu. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong berikan hikmat-Mu Tuhan untuk bahan khotbah saya agar tidak menyenggol ibu-ibu di tempat ini. Lebih ke universal Tuhan, saya mohon pada Tuhan biar dapat lebih ke universal, biar tidak menyenggol ibu-ibu di tempat ini. Amin. Senggol yang baik apa-apa Pak. Ya, tapi kan makanya saya sangat hormat sama ibu-ibu, takut saya menyenggol ibu-ibu. Karena
Ibu-ibu tuh kalau udah marah, Pak Gem pernah ngomong kalau ibu-ibu atau wanita sudah marah, lama sekali baiknya. Ya mari kita buka Alkitab kita. Saya sudah persiapkan judul khotbah kali ini adalah pengharapan dalam Tuhan pasti tidak mengecewakan. Amin. Amin. Ada yang tahu tadi judulnya apa ibu-ibu di tempat ini? Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin, semuanya hafal. Kalau bapak-bapak mungkin agak sedikit. Ya gitulah kalau bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu sungguh luar biasa. Judulnya aja langsung hafal. Pengharapan dalam Tuhan pasti tidak mengecewakan. Amin. Ya belakangan ini kondisi dan keadaan yang memang tidak kita ingini terjadi nih. Terlebih beberapa hari yang lalu mungkin Ibu Gembala telah mengirimkan sedikit video di grup GBI Pipa Blimbing tentang video pemimpin bangsa kita Pak Jokowi yang telah berpidato tentang problem-problem beberapa negara yang mengalami krisis. Dan itu akan terjadi katanya di Indonesia. Tapi semua itu hanyalah prediksi ibu-ibu. Kita tahu sebagai bapak-bapak atau sebagai ibu-ibu, apalagi ibu-ibu sudah khawatirnya tingkat tinggi. Soalnya istri saya juga ngomong, aduh bahan baku naik ini istri saya. Bahan bahan semua naik, kalau gaji nggak naik gimana nih ya kan? Waduh. Tingkat khawatirnya lebih tinggi daripada kaum bapak. Karena biasanya ibu-ibu atau wanita lebih berpikir ke arah masa depan. Kalau kita bapak-bapak lebih jangka pendek. Tapi kalau ibu-ibu lebih jangka panjang. Wah untuk anak sekolah bagaimana, untuk ini kuliah anak sekolah gimana. Terus terang ibu-ibu. Karena saya sebagai suami saya juga berpikirnya jangkanya nggak terlalu panjang, pendek. Tapi kalau istri saya berpikirnya sampai jangka panjang. Saya punya anak umur 2 tahun sudah dipikirkan ke kuliahnya. Ya. Saya juga bingung. Ya udah nanti saya bilang ya udah yang anak pertama dulu pikirkan. Itulah ibu-ibu. Saya tahu semua ibu-ibu berpikirnya lebih jangka panjang. Jadi tingkat khawatirnya lebih tinggi. Saat-saat ini banyak orang yang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Betul apa betul ibu-ibu? Saat ini begitu banyak orang yang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Dalam arti tidak siap menghadapi kesulitan yang melanda. Masalah yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Saat-saat ini banyak sekali ibu-ibu. Hal itu akan berlanjut pada tindakan atau tekad untuk dari kesulitan itu. Jadi hal-hal yang tadi akan berlanjut pada tindakan atau tekad untuk keluar dari kesulitan itu dengan banyak cara. Mungkin untuk keluar dari masalah itu mengomel lah, marah-marah, berontak, menipu. Begitu banyak hal-hal yang dilakukan untuk keluar segera dari masalah atau kesulitan dalam keadaan tersebut. Sampai-sampai terkadang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sudah melayanimu, saya sudah memberikan yang terbaik dalam pekerjaanmu, tetapi Engkau kok tidak adil Tuhan. Saat ini banyak sekali orang-orang, terkhususnya orang-orang Kristen yang mau keluar dari kesulitan itu, tapi banyak cara yang lebih ke negatif, lebih ngomel-ngomel, lebih memberontak, lebih marah-marah, tidak peduli jalan apa yang ditempuh untuk keluar dari kesulitan itu ibu-ibu. Entah, ya udahlah, kayaknya sulit banget sih jadi orang Kristen. Udah cari ilah-ilah lain lah katanya, cari ilah-ilah yang lain. Itu kedagingan ibu-ibu. Saat ini begitu orang yang tidak menerima keadaan saat ini. Dan untuk dari kesulitan itu banyak dengan cara yang negatif ibu-ibu semua. Tapi apa kata Tuhan? Kita membuka Alkitab kita. Ini banyak orang yang mau keluar dari kesulitan itu dan mencari, cara satunya adalah mencari ilah-ilah lain. Itu adalah dengan jalan kedagingan, dengan caranya sendiri ibu-ibu yang terkasih, dengan caranya sendiri. Dia merasa jalan yang dia lalui itu benar. Tapi apa kata Tuhan? Apa firman? Yuk kita buka Alkitab kita yang terambil dari yang terambil dari Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12 bisa dibuka, firman Tuhan berkata,
Kita boleh baca bersama-sama ibu-ibu semua. Amsal 14 ayat 12, Tuhan berfirman, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Amin. Nah itu ibu-ibu, banyak orang dalam keadaan saat ini yang merasa begitu sulit menerima keadaan dan berlanjut pada tindakan-tindakan tekad untuk keluar dari kesulitan itu dan mencari salah jalan karena dia merasa ini jalan saya yang benar. Tapi apa kata Tuhan? Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Amin ibu-ibu. Jadi hati-hati ibu-ibu. Ini judulnya adalah pengharapan dalam Tuhan pasti tidak mengecewakan. Amin. Jadi Tuhan mau berbicara, apapun keadaan kondisi kita saat ini yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita percaya dan kita penuh pengharapan kepada siapa Bapak Ibu-ibu semua? Pada Yesus Tuhan kita, amin. Karena judulnya adalah pengharapan dalam Tuhan pasti tidak mengecewakan, amin. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, amin ibu-ibu semua. Pengharapan pada Tuhan Yesus pasti tidak mengecewakan. Karena Tuhan yang berbicara dalam firman-Nya adalah ada jalan orang yang disangka orang lurus tetapi ujungnya adalah maut. Hati-hati ibu-ibu. Di sini saya dapat rema dari Tuhan ya, lebih universal ibu-ibu. Jadi saya berbicara tentang pengharapan. Pengharapan adalah visi Bapak Ibu, visi. Jadi yang seperti tadi pemimpin kita berpidato di grup video Google Mesir bahwa diprediksi bahwa Indonesia akan mengalami krisis juga. Tapi karena kita mempunyai visi pengharapan pada Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Allah kita, ibu-ibu semua, maka visi itu jalani dengan misi adalah iman kita. Jadi pengharapan itu adalah visi tujuan kita. Kita penuh pengharapan pada Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita akan melindungi kita, menolong kita. Amin, ibu-ibu semua. Dan misi itu kita jalani berbarengan dengan visi adalah iman kita. Saat kita melakukan, saat kita bekerja, saat kita diproses, iman kita, visi kita, iman kita yang berjalan bersama kita. Amin, ibu-ibu. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Mereka mengira bahwa jalan yang ditempuh itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Itu orang-orang dunia, mengomel, marah, mencari ilah-ilah lain. Mereka mengira jalan yang ditempuh itu sudah benar nih. Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Tapi Alkitab sekali lagi menegaskan di Yeremia 17 ayat 5, kita boleh baca sama-sama. Di Yeremia 17 ayat 5, Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu, apalagi yang paling bawah yang bagian C. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apalagi yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Jadi kita harus berhati-hati dalam kondisi saat ini. Soalnya banyak orang-orang di luar sana yang tidak dapat menerima keadaan, dalam arti tidak dapat menghadapi kesulitan dan masalah yang akan datang. Jadi dari saat ini kita mulai pengharapan penuh pada Tuhan. Tuhan, kami berserah Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, amin. Karena saat ini Agustus, jadi temanya adalah kemerdekaan, amin ibu-ibu. Jadi merdeka adalah freedom adalah bebas. Tapi merdeka itu adalah kemenangan mutlak daripada Tuhan Yesus, amin. Kalau freedom itu bebas, tapi bukan sebebas-bebas, bebas terkontrol, ibu-ibu semua, amin. Bukan bebas sebebas-bebasnya, bebas terkontrol. Itulah kemerdekaan mutlak daripada Tuhan Yesus, amin. Karena Tuhan kita yang menyertai kita dan bangsa kita, amin ibu-ibu. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Betul ibu-ibu semua? Sehebat apa kita, sekaya apa kita, sekuat apapun kita pasti ada batasnya ibu-ibu. Jadi kita perlu pengharapan kita yaitu Tuhan Yesus. Kita berbicara hari ini adalah pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Kita angkat pengharapan kita kepada Tuhan Yesus bahwa
ke depan, walaupun dunia terjadi hiruk pikuk atau terjadi kekacauan, tapi anak-anak Tuhan semua yang percaya pada Tuhan Yesus selalu dilindungi. Amin. Amin Bapak Ibu teman-teman. Jadi kita mau meyakini setiap permasalahan yang ada, tetap berharap pada kekuasaan Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu diragukan. Seperti kita buka satu ayatnya ini, masnya ya, ibu-ibu semua. Seperti yang Tuhan berfirman di Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Inilah ayat masnya, ibu-ibu semua. Kita boleh baca bersama-sama. Tuhan berfirman, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jadi walaupun apapun yang terjadi dalam bangsa kita, kita percaya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang melindungi kita. Jadi itulah harapan kita. Karena kedepannya begitu banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Terjadi inflasi di sana sini. Inflasi adalah kelihatan mata uangnya lebih kecil daripada harga barang. Harga barang melonjak tapi kok mata uangnya nggak ada nilainya gitu. Waktu kemarin kita dengan duit 10.000 bisa memberi beras 2 liter. Sekarang kok 1 liter, semakin lama setengah liter. Jadi nilai mata uang semakin mengecil, itulah inflasi, ibu-ibu. Jadi yang kita hadapi memang masalah besar. Tapi kalau kita menggantungkan harapan kita pada Tuhan Yesus, maka masalah itu akan kecil. Masalah itu akan terus mengecil dan akan hilang. Karena kita percaya kepada Tuhan yang besar. Tuhanlah yang pengharapan kita, pribadi kita. Amin. Jadi sedikit kesaksian saya juga beberapa bulan ini ya untuk ekonomi agak terguncang, agak sedikit ya kondisi kurang baik ibu-ibu semua. Tapi saya dan istri saya terus berdoa. Kami yakin semua ini akan berlalu. Kita penuh harapan pada Tuhan. Bahwa Tuhan yang menolong kami. Udah setia aja ibadah, dengarkan firman setiap pagi, ikut saat teduh. Walaupun terkadang tidak dapat internet, kami cari gimana caranya dengar firman. Semakin lama semakin kuat kami menghadapi kondisi dan keadaan yang memang sedikit tidak baik. Hari demi hari kami lalui dan saat ini kami boleh sedikit bernapas karena Tuhan baik dan ekonomi kami semakin pulih karena ya itulah janji Tuhan bagi kita semua anak-anaknya. Kita nggak bakal jatuh tergeletak karena Tuhan yang menopang setiap kita. Amin. Saksian sedikit ibu-ibu. Jadi penderitaan dan hal-hal yang penderitaan atau kesulitan yang tidak mengenakan saya ibaratkan segini ibu-ibu. Kesulitan atau penderitaan yang sangat tidak enak. Karena di sini ibu-ibu semua, jadi saya mengibaratkan seperti seorang ibu-ibu yang akan bersalin nih. Ibu-ibu yang akan bersalin tentunya penuh pengharapan, saya ingin punya anak dan saya ingin semuanya sehat. Amin. Itu dia ibu-ibu, tapi penuh perjuangan. Itu ibu-ibu, penuh perjuangan. Perjuangan tekad dan perjuangan. Jadi itu yang kita harapkan Bapak Ibu teman-teman. Ibu-ibu semua. Iman yang kuat dan perjuangan yang tidak mudah diombang-ambing dengan keadaan. Keadaannya sulit, sakit. Tahu nih akan sakit. Tapi selesai sakit kita punya ibu-ibu yang tadi bersalin akan sukacita terganti oleh sukacitanya karena mempunyai seorang bayi. Gitu Ibu. Jadi iman percaya bahwa ibu-ibu yang akan bersalin, iman percaya pasti kita semua sehat. Terus persalinan akan lancar. Dan berjuang sepenuh, berjuang. Karena saya juga seorang ayah, saya tahu perjuangan istri saya melahirkan anak saya. Berjuang penuh dan penuh pengharapan. Dan akhirnya ibu-ibu, endingnya itu sangat baik. Karena kalau apalagi kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyertai kita selalu berdoa dalam nama Yesus, endingnya akan bahagia, amin. Dan kita melihat anak-anak kita bersuka cita bersama, amin ibu-ibu. Jadi seperti itu perjuangannya, tekadnya, kuatnya, menantikan pengharapan dari Tuhan, amin.
Jadi seringkali kita masuk dalam keadaan kondisi yang tidak mengenakan dan kita selalu kurang puas kepada Tuhan. Tuhan kenapa sih begini? Tuhan kenapa sih begitu? Padahal Tuhan yang mau pengharapan kita di dalam Dia, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin, Ibu-ibu. Seringkali kita berat dan mengeluarkan perhitungan dengan Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kenapa? Mungkin sedikit kesaksian, terkadang masalah begitu banyak datang. Saya juga terkadang agak sedikit down, Ibu-ibu. Jujur, saya juga terkadang bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa masih begini Tuhan? Kenapa begitu? Tapi setelah semuanya terjadi dan jawaban Tuhan itu nyata. Oh ini toh yang terbaik dari Tuhan. Oh Tuhan maunya begini buat saya. Oh Tuhan maunya begitu buat saya. Sedikit kesaksian, saya juga gak tahu di tahun yang lalu saya mungkin pencobaan datang, saya diberikan sedikit penyakit yang memang di luar dari batas kemampuan saya. Tapi di luar dari batas kemampuan saya, pada saat saya sakit, mungkin ibu-ibu sebagian tahu, saya sedikit kena pendarahan otak dan saya terkena stroke. Saya nggak ada rasa sedih, karena memang waktu itu roh saya lagi menyala-nyala melayani Tuhan. Roh saya lagi menyala banget. Apapun yang diberikan tugas oleh Pagem, Bu Gembala, Bu Esther, siapapun saya terima. Sampai istri saya pun, bener-bener gak ada capeknya katanya. Roh saya menyala. Pada saat kejadian itu saya merasa, kok gak ada apa-apa, seperti gak ada apa-apa gitu. Ya saya dikasih istirahat aja sama Tuhan. Dan begitu banyak, saya sendiri sadar begitu banyak orang yang mendoakan saya. Tetangga saya, teman-teman istri saya yang satu iman mendoakan. Dan kesaksian sedikit, tetangga saya yang di luar dari agama kita menyaksikan sendiri. Loh kok si Arifin udah tembus sih? Iya katanya itu, dia mah banyak yang doain katanya, cepat sembuh katanya. Amin ibu-ibu. Dia mah banyak yang doain katanya, makanya doa yang berkuasa banget. Saya juga terasa loh, iya bener juga sih. Kalau bukan dengan doa ibu-ibu semua, teman-teman semua yang di rumah, bapak-bapak juga yang di rumah yang sedang nonton live, ya terkhususnya jemaat GBI Pipa Blimbing dan teman-teman satu kantor istri saya juga mungkin sampai saat ini saya juga mungkin belum pulih. Tapi saat ini saya mau bersaksi saya telah pulih 100%. Itu semuanya mukjizat yang Tuhan kasih. Saya tidak pintar bersaksi ibu-ibu semua. Tapi saya mencoba bersaksi dalam kehidupan saya pribadi lepas hari ibu-ibu semua. Amin. Jadi tidak dapat menerima keadaan itu memang terkadang kedagingan kita ibu-ibu semua. Tapi saat ini Tuhan mau mengajarkan kita sama-sama tentang pengharapan itu. Amin. Pengharapan dalam Tuhan pasti tidak mengecewakan. Amin. Jadi Tuhan mau penuh pengharapan, percaya kepadanya. Setiap kita selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja. Setiap pribadi kita nggak usah bohong. Jujur, setiap pribadi kita menginginkan perjalanan hidup kita baik-baik saja. Benar ibu-ibu semua? Setuju? Ada yang mau perjalanan hidupnya melenceng sono melenceng sini, jatuh bangun, pasti semuanya mau baik-baik saja. Tanpa ada hambatan yang merintangi. Itu kemauan diri kita. Tapi Tuhan juga mau, ibu-ibu semua, demikian juga Tuhan selalu ingin kita kuat seperti Raja Wali. Amin ibu-ibu. Jadi Tuhan juga mau kita kuat seperti Raja Wali yang saat badai datang kita bisa makin terbang di atas badai itu. Amin ibu-ibu. Jadi kita semua menginginkan hidup yang baik-baik. Tapi jikalau problem atau kesulitan keadaan yang tidak mengenakan datang, Tuhan juga selalu mau kalau hidup kita penuh pengharapan, menggantungkan pengharapan padanya, dan kita menjadi Raja Wali yang bisa terbang di atas badai ibu-ibu semua. Amin. Bersama Tuhan tentunya. Amin ibu-ibu semua. Jadi firman ayat emasnya yang ini ya ibu-ibu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Itulah pengharapan kita. Pertolongan pribadi setiap kita adalah Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Itu aja ibu-ibu. Tidak perlu kemana-mana dan tidak perlu ke ilah-ilah lain. Amin.
Dan kita mau percaya, kita terus menghadapkan karena pengharapan dalam Tuhan pasti tidak mengecewakan. Amin. Sekian dan terima kasih firman di malam hari ini. Ya. Kita tutup dengan doa sebentar. Bapa yang baik, sebentar kami mengucap syukur Tuhan bila mana Engkau telah berbicara bagi kami dan kami mau lakukan, kami mau penuh pengharapan kepadamu Tuhan di masa depan kami. Kami gantungkan pengharapan kepadamu Tuhan karena kami percaya iman kami adalah iman kepadamu Tuhan Yesus dan kami percaya Tuhan bahwa kemerdekaan menjadi bagian dari kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami kembali akan memuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terpujilah namamu di atas segalanya. Haleluya. Amin. Kembalikan pada worship leader. Saya persilakan. Ibu-ibu diberkati pada malam hari ini melalui kebenaran firman. Puji Tuhan ya. Intinya bahwa setiap kali pergumulan ada di dalam kehidupan kita. Setiap kita menghadapi pergumulan, hanya Yesuslah pengharapan kita. Sehingga kita akan dimerdekakan dan kita akan berlalu dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita memperoleh kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Ya, seperti firman Tuhan. Saya atas nama pengurus WBI mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arifin yang telah menyempatkan waktu untuk membagi kebenaran firman Tuhan bagi kami ibu-ibu. Tuhan memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang bertugas untuk bulan yang akan datang, diingat, dicatat. Catat, Mas Stephen. WL-nya Ibu Stephen, singarnya Ibu Mangunsong. Mana Ibu Mangunsong? Di depan. Dan Ibu Angel, ya, singernya. Doa pembukaannya Ibu Santi, ya, doa persembahan. Doa pembukaan Ibu Santi, doa persembahannya Ibu Eka, kolektannya Ibu Lindon, ya. Minggu kedua bulan depan udah kembali, sudah kembali, ya. Oke, pengumuman untuk puji Tuhan, baksos kita sudah berjalan dengan baik, ya. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah mendonasi segala sesuatunya sehingga baksos ini boleh berjalan dengan lancar, ya. Kalau saya boleh menyaksikan, uang misi kita ada 550.000 ya Pak. Ini Pak Arifin yang beberapa hari sebelum hari H memberikan uang itu hanya 550. Secara manusia itu nggak mungkin, ya. Yang kita kasih 150 pack, 150 ya. Ya, 150 kotak makan. Isinya ayam dan lauk pauk, ada buahnya juga. Ada minumannya aqua 600 mili. Secara manusia uang segitu 550 dan pemberian saya 100 dan pemberian dari ibu-ibu yang lain itu nggak mungkin. Nggak mungkin bisa mencapai 150, bahkan kita yang bekerja udah makan ya Bu.
Udah pada makan baru kita menjalankan aksi kita. Makan 3 kali, ngopi, kue dan sebagainya. Ya, itu bisa kita kasih 150 orang. Secara manusia itu nggak mungkin. Tetapi Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Ya, seperti firman Tuhan, hanya berpengharapan kepada Tuhan. 5 roti 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itulah Allah kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, berdoa untuk hal ini tidak stop saat ini saja, ya bisa berlanjut, bahkan doa dan harapan saya kita bisa continue melakukannya. Ya, semua bukan untuk gagahnya kita, tetapi semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ibu-ibu, sebentar kita akan Natal. Kemarin itu saya bilang kita nabung, ya, nabung untuk beli seragam. Ternyata sampai detik ini belum ada yang nabung dan COVID mulai meningkat lagi. Ya, ada beberapa cici saya, adik saya yang kena COVID juga. Jadi anak saya bilang, "Mama stop, nggak boleh kemana-mana." Jadi nggak bisa beli. Jadi kita hanya sesuai warna saja. Ya, karena kayak kita beli di Mangga 2, saya tadinya rencana mau ke Mangga 2. Tapi Mangga 2 itu penuh sesak. Ya, kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Ya kan? Karena COVID di DKI sedang meningkat. Cici saya di Bogor saat ini sedang kena. Beberapa waktu yang lalu adik saya kena. Puji Tuhan 10 hari CT-nya sudah tinggi, sudah mencapai 40 sekian. Dan dia minggu ini sudah bisa beraktivitas kembali, bekerja kembali. Jadi kita jangan anggap enteng ya dengan COVID ini. Jadi dengan terpaksa kita membeli seragam masing-masing saja ya, dengan sesuai warna. Bagaimana putih, biru, merah, kita beli masing-masing aja ya. Gimana kalau kita merah atau biru gitu, maksudnya menyepakatkan gitu, mau warna apa. Ayo ibu-ibu boleh kasih. Praise and worship apa? Ya, oke, ya kita mengikuti dengan praise and worship dengan WL dan singernya. Ya nggak tahu mereka mau warna apa. Bagaimana dengan ibu-ibu? Kita lempar dulu ya Pak. Apa mau? Saya nggak mau merah lah gitu. Saya mau warna lain gitu. Ayo nggak apa-apa nanti ya ucapkan aja mau warna apa gitu. Merah ya biar bisa kepake kayak marun beberapa tahun yang lalu ya, masih tetap kepake untuk yang melayani. Oke? Ya. Nanti kita sesuaikan dengan warna merah apa dia, warna merah marun atau merah cabai atau apa ya. Ya nanti kita, yang penting warna merah ya ibu-ibu. Putih. Iya, merah biru.
merah biru. Iya, iya Pak. Iya, justru saya bilang bagaimana dengan ibu-ibu yang ada saat ini mau warna apa? Mau hijau, biru, toska, pink. Kalau pink seperti ini Bu. Nih pink. Kurang cerah. Nih, pink. Mau pink ya? Merah jambu, pink. Sama aja kali. Kalau WA nggak dijawab ping. Itulah. Jadi bagaimana ibu-ibu ada yang bilang pink seperti ini. Bagaimana yang tua, yang muda masih bisa masuk. Kita harus mencocokkan juga dengan ibu-ibu yang tua, yang rambutnya putih. Biar nggak apa-apa sih, kalau saya nggak masalah. Itu marun. Oke, pink atau mau warna lain? Hijau. Pink. Ayo yang mana pink? Ya, maksudnya di sini ada hijau dan ada pink. Yang mana yang lebih banyak? Yang mau pink yang mana gitu? Berapa? Angkat tangan. Pink. Ada hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Yang hijau. 1, 2. Berarti pink. Ya. Oke. Kita tetapkan seragam WBI kita warna pink. Ya. Seperti ini ya. Pink. Ya. Saya berharap jangan kerah bulat, tapi ada kerahnya, ya. Mau kemeja, mau kerah Shanghai, mau kerah apa, supaya yang sewaktu-waktu seragam bisa dipakai untuk singer, WL-nya dan sebagainya, ya. Sopan, bebas tapi sopan gitu, ya. Ada kerahnya ya ibu-ibu ya. Tangannya terserah mau panjang mau pendek. Yang penting ada tangan ya. Oke. Warna pink. Atasan kali ya. Atasan bawahannya hitam. Celana boleh. Ya, oke. Saya lagi cari lagu, kemungkinan bulan ke depan saya sudah ada. Udah dapat sih, saya lagi suruh anak saya print. Anak saya ketemunya tiap hari Sabtu. Maklum. Numpang ngeprint di kantor anak saya ya. Karena di rumah nggak ada printan. Rusak, bukan nggak ada tapi rusak. Ya, oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan nanti saya minta dengan kasih Kristus Pak Agem bawa doa berkat dan doakan anak kita Nail, anak dari Ibu Eca, dia sedang demam sudah beberapa hari sampai tadi siang dia WA saya belum redah panasnya, ya. Dan Ibu Norah sedang flu berat katanya, ya. Kita angkat, kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Memperluas
dan kiranya. Katakan tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka. Katakan sehingga amin, kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam ibadah wanita Betel Indonesia di tempat ini. Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik WL, baik singer, pendoa-pendoa, kolektan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau yang mengurapi mereka lebih lagi, sehingga untuk hari-hari ke depan mereka lebih dahsyat lagi untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Berkati mereka dengan berkat yang sempurna. Bahkan semua umat-Mu yang hadir hari ini, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, bersama Tuhan mereka sanggup mengatasinya. Karena Tuhan berikan kemampuan yang lebih lewat pengurapan-Mu malam hari ini. Bahkan suami-suami mereka yang bekerja, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun bisnisnya, bahkan kalaupun hari ini mungkin ada anak-anak mereka yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan yang sudah bekerja Tuhan promosikan naik ke level yang lebih lagi. Bahkan kalau masih ada dalam pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, Engkau menyediakan segala kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pengurus daripada WBI ini, Engkau urapi mereka, hikmat-Mu turun sehingga mereka boleh mengembangkan WBI ini lebih dahsyat lagi. Kesukaan bagi Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa sebentar mereka akan pulang dari tempat ini, yang jauh yang dekat, yang membawa kendaraan, yang berjalan kaki, semua sama-sama selamat sampai tujuan. Terima kasih. Kami juga teringat dengan Onail, anak daripada Bapak Harno, bahkan Ibu Echa yang mulai kemarin mengalami sakit. Tuhan, hamba-Mu bersama umat-Mu di tempat ini bersama-sama mengirimkan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan terjadi bagi Nail. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Karena darah Yesus malam ini menyucikan, menyembuhkan, bahkan membuat dia sehat sehingga dia bisa kembali beraktivitas. Bahkan orang tuanya boleh bersuka cita dan tidak terganggu aktivitas mereka. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkannya. Bahkan kami berdoa juga buat Ibu Nora saat ini yang dalam keadaan flu dan batuk. Oh, Ibu Esther bilang berat. Hamba-Mu berdoa saat ini bersama umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh, Engkau pulihkan sehingga Ibu Nore boleh sehat. Bahkan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, karena darah Yesus yang mengalir dalam tubuhnya menyembuhkan, menyucikan, sehingga Ibu Nora boleh ke depan bersama dengan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dibicarakan, yang direncanakan oleh ibu-ibu di tempat ini, buat mereka setia, buat mereka kompak, unity. Sekalipun seragam mungkin tidak dipungut biaya, tetapi beli masing-masing. Kami percaya ibu-ibu di tempat ini sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah engkau sebagai ibu rumah tangga. Diberikan hikmat kepadamu untuk mengatur rumah tanggamu lebih baik lagi, sehingga seisi rumahmu menjadi bersuka cita. Bahkan suamimu diberkati dalam segala aktivitasnya, bahkan anak-anakmu, cucumu perkasa di bumi. Dan pulanglah bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Matiin live-nya. Oke, boleh kita foto sebentar
bersama-sama foto ya. Foto bareng-bareng begitu aja posisinya.